Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Kristus. Hari ini kita akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan menemukan sebuah tema di mana kita dipanggil untuk selalu memperbarui kehidupan kita di dalam cinta dan hikmat Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena hari ini ya Allah, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami di dalam hikmat dan penyertaan-Mu, supaya setiap kebenaran yang akan kami renungkan, menolong kami untuk selalu bertumbuh, menolong kami untuk senantiasa diperbaharui di dalam cinta dan hikmat-Mu. Tolonglah hamba-Mu ini, kiranya dalam segala keterbatasan dan kerapuhan dirinya, yang mampu menguraikan sabda-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Kristus, bacaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 30. Mari kita persiapkan bacaan kita dari 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai dengan ayat 30. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera, untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Beersheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Natan Melech, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas soto, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah
yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan Bukit Kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel, untuk Asytoret, dewa kebajikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbunnya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Juga mezbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa, mezbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya dan batu-batunya dipecahkannya, lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu dan dibakarnyalah tiang berhala. Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnyalah kubur-kuburan yang ada di gunung sana, lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mezbah dan menajiskannya sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh abdi Allah yang telah menyerukan hal-hal ini. Ia berkata, "Apakah tanda keramat yang kulihat ini?" Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, "Itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mezbah Betel ini." Lalu katanya, "Biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya." Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan dijauhkan oleh Yosia, dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. Ia menyembelih di atas mezbah-mezbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana, dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya, lalu pulanglah ia ke Yerusalem. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Sebelum dia, tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia, tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Lalu berfirmanlah Tuhan, "Juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel, dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem, dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana." Selebihnya dari riwayat Yosia dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dan zamannya itu majulah Fir'aun Neko, raja Mesir, melawan raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Fir'aun membunuhnya di Megido segera sesudah ia melihatnya. Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburkannya ke dalam kuburnya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahaz, anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini dengan penuh sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, momen tahun baru selalu menjadi momen yang baik untuk kita semua. Karena di dalam momen tahun baru, tentu setiap kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus telah memiliki sebuah komitmen, atau kalau bahasa kerennya, sudah memiliki sebuah resolusi yang akan kita lakukan dan berusaha kita penuhi di tahun 2023. Dan resolusi di tahun yang baru yang kita cetuskan ketika pergantian awal tahun saudara kasih menjadi sebuah resolusi yang pasti saya yakini berisi sesuatu yang baik. Karena tentu ketika kita membangun resolusi tahun yang baru, kita tidak membangun sesuatu yang buruk yang akan kita capai di tahun ini. Tetapi ada begitu banyak hal-hal baik yang ingin kita kerjakan. Ada begitu banyak hal-hal baik yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan kita di tahun ini. Karena tentu di awal tahun ada sebuah semangat baru yang muncul dalam kehidupan kita. Dan ada sebuah semangat yang akan menolong kita untuk dapat melakukan atau memaknai kehidupan kita dengan sesuatu yang baru, yang berbeda dari tahun sebelumnya. Nah, kalau karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, pembaharuan sebenarnya selalu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak selalu melakukan hal baru itu menunggu momen pergantian tahun. Membuat resolusi atau komitmen untuk memberikan makna terbaik dalam kehidupan kita sebenarnya tidak harus menunggu ketika kita akan memasuki tahun yang baru. Kalau kita renungkan, saudara-saudara kasih dalam Kristus, di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, bukankah ketika kita bangun di pagi hari, contohnya hari ini saja, ketika kita bangun di pagi hari, kita juga memberserahkan kehidupan kita dan mengambil satu komitmen dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, yaitu komitmen untuk memberikan yang terbaik. Dan ketika nanti kita akan beristirahat di malam hari, ketika kita kembali merefleksikan semua perjalanan kehidupan kita, bukankah di sana kita juga mengevaluasi semua hal yang telah kita lakukan, memilah mana hal yang perlu diperbarui di esok harinya dan mana yang harus ditinggalkan untuk tidak lagi dilakukan di keesokan harinya. Sehingga ketika kita sekali lagi berbicara tentang pembaruan di dalam perjalanan kehidupan kita yang kasih, maka pembaruan itu selalu ada di dalam waktu-waktu yang selalu Tuhan nyatakan dan Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Dan pembaruan itu bukan hanya sekedar bagaimana kita memberikan makna-makna yang baru dalam perjalanan hidup kita. Termasuk ketika kita memperbarui spiritualitas kita, memperbarui setiap semangat pertumbuhan iman kita yang selalu Tuhan nyatakan kesempatannya dalam hidup kita. Karena ketika kita berbicara tentang pembaruan spiritualitas saudara kasih, itu menjadi sebuah dasar yang penting dalam kehidupan iman kita. Karena spiritualitas itu merupakan sebuah semangat iman yang akan senantiasa berkobar dengan baik ketika spiritualitas itu terus baru dan terbaharui di dalam segala dinamika dan perjalanan kehidupan kita. Dan di sisi yang lain, mengapa spiritualitas itu penting untuk ditumbuhkan? Karena lewat spiritualitaslah kita juga akan bisa membuka diri bagi segala kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dan lewat spiritualitas itu jugalah kita akan selalu memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan di tengah segala situasi dan kondisi kehidupan yang kita jalani. Dan itulah saudara-saudara yang dilakukan oleh Raja Yosia. Kita tahu siapa Raja Yosia. Ia menjadi raja
bukan di usia yang matang secara psikologis. Ia masih berumur 8 tahun ketika menjadi Raja Yehuda. Dan ketika ia belajar untuk menjadi seorang raja yang bijaksana, tentu meski tidak dituliskan dengan detail dalam dua raja-raja ini, ia memperoleh bekal-bekal yang baik, tetapi di satu sisi ia juga harus menghadapi sebuah situasi di mana saat itu kerajaan Yehuda tengah porak-poranda dalam kehidupan iman dan spiritualitasnya. Nah, kalau kita membaca kisah tadi, saudara-saudara, di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai dengan 30, kita bisa membayangkan sebelumnya bagaimana situasi yang harus dihadapi oleh Yosia sebagai seorang pemimpin kerajaan Yehuda. Untuk sejak usia 8 tahun, ia sudah melihat dalam pertumbuhan usianya juga bagaimana rakyat Yehuda tidak lagi setia kepada Allah, tidak lagi setia dalam imannya kepada Tuhan, tetapi mereka lebih memilih untuk menyembah Allah lain yang itu sangat bertentangan dengan iman nenek moyang bangsa Israel maupun bangsa Yehuda, dan juga sangat bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Maka ketika ia melihat semuanya itu sebagai sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan pribadinya, sekaligus juga ia melihat bahwa ini akan menjadi sesuatu yang tidak baik di hadapan setiap kehidupan umat Tuhan, maka Yosia menyuruh seluruh bangsa Yehuda untuk melakukannya namanya pembaruan. Kalau kita simpulkan, sebenarnya Yosia melakukan sebuah reformasi iman di dalam kehidupan kerajaan Yehuda. Apa yang mendasari Yosia melakukan reformasi iman itu? Mari kita lihat, saudara-saudara, ayat 3 dari 2 Raja-Raja 23 ini. Di sana ketika dikatakan oleh penulis 2 Raja-Raja 23 ini, sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikut Tuhan. Setelah Yosia mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem, ketika ia berangkat pergi ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, dari yang awam, dari yang kecil sampai yang pada yang besar, para imam dan para nabi, semua penduduk Yerusalem. Maka Yosia membangun sebuah komitmen besar di dalam kehidupannya. Setelah semua keporak-porandaan iman yang dialami oleh bangsa Yehuda, setelah semua sikap kehidupan iman Yehuda yang tidak lagi mau taat kepada Tuhan dan lebih memilih untuk menyembah berhala-berhala yang lain, maka Yosia berdiri di hadapan orang banyak, mengadakan perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan tentu dengan segenap kehidupan yang dimiliki oleh Yosia. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah hal penting yang harus dibangun oleh Yosia. Karena sebagai seorang pemimpin, ia sadar bahwa keberadaannya itu harus menjadi teladan. Dan sebagai seorang pemimpin, ia sadar juga untuk memulai pembaruan tidak lain harus dilakukan mulai dari dirinya sendiri. Dan ketika seorang pemimpin tidak mampu melakukan pembaruan dimulai dari dirinya, bagaimana ia bisa menyerukan sebuah proses pembaruan atau reformasi itu di hadapan orang banyak? Maka apa yang dilakukan oleh Yosia yang direkam oleh penulis 2 Raja-Raja 23 di ayat yang ketiga tadi menjadi sebuah deklarasi iman yang ditunjukkan oleh Yosia, bahwa ia memiliki ketetapan hati untuk melakukan pembaharuan di dalam kehidupannya. Dan pembaharuan itulah yang akan menolongnya
bersama dengan rakyat Yehuda untuk kembali berbalik kepada Tuhan. Karena di bagian terakhir dari 2 Raja-Raja 23 ayat 25 dikatakan, sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Yosia sadar, saudara kasih, bahwa jalan yang diambilnya itu adalah sebuah jalan yang berbeda. Jika raja-raja sebelum dia lebih memilih nyaman untuk menyembah berhala, dia lebih memilih nyaman untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang lain yang tidak mengenal Allah. Tetapi Yosia memilih jalan yang berbeda. Ia memilih untuk melawan arus yang sudah menjadi semacam dalam tanda kutip tradisi di kerajaan Yehuda saat itu. Bahwa ia lebih memilih untuk hidup berbalik kepada Tuhan, melakukan pertobatan supaya kerajaan Yehuda tidak semakin dalam terjatuh di dalam dosa mereka, tetapi mereka bisa kembali ingat bagaimana Tuhan yang telah memberkati kehidupan kerajaan Yehuda, memberkati bangsa Israel, memberkati setiap kehidupan umat di masa lalu, nenek moyang mereka. Itulah juga yang akan dilakukan oleh Allah ketika umat Tuhan bersedia juga untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan ketika mereka bersedia untuk bertobat, menyesali segala dosa mereka, dan mereka melakukan pembaharuan di dalam kehidupannya. Dan melakukan pembaharuan itu bukan dengan setengah-setengah, saudara-saudara. Dikatakan oleh penulis surat 2 Raja-Raja 23 ini bahwa ketika Yosia mengajak kerajaan Yehuda, mengajak umat Tuhan berbalik kepada Tuhan, maka dia mengajak mereka dengan total. Sejak di ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa Yosia membangun sebuah janji itu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Maka di ayat 23 juga sama. Ketika ia berbalik kepada Tuhan, ketika ia melakukan pembaruan itu, dikatakan bahwa ia berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Butuh totalitas yang besar di dalam kehidupan setiap umat Tuhan ketika ia melakukan pembaharuan dalam kehidupannya. Maka kembali dalam perjalanan hidup kita di tahun yang baru, saudara kasih dalam Kristus. Kalau kita hari ini sudah menapaki hari yang ke-13, ketika kita mampu melihat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan hadir dan menolong kita sejak awal tahun hingga saat ini, bahkan di tahun-tahun yang lampau. Maka saat kita mengambil sebuah resolusi di tahun yang baru, ketika kita mengambil komitmen yang baru untuk memperbarui kehidupan kita dan juga untuk menyatakan hidup kita yang benar di hadapan Tuhan, maka belajar dari pengalaman Yosia. Ia melakukannya bukan dengan setengah-setengah, tetapi ia melakukannya dengan total. Dan ia mengawali pembaharuan hidup itu melalui pembaharuan spiritualitas. Maka itu juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, ketika kita membangun sebuah resolusi yang baru di tahun yang baru, maka dasar yang utama yang juga harus selalu kita perbarui adalah hidup spiritualitas kita. Kita selalu mendapatkan kesempatan yang baru dari Tuhan setiap hari dan setiap detik untuk mempelajari firman Tuhan. Manfaatkan itu, saudara-saudara. Karena hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, membangun kehidupan saat teduh kita, meski itu menjadi sebuah hal yang rutin kita lakukan sebagai latihan rohani, serta sebagai sebuah kesediaan kita untuk hidup dekat dengan Tuhan, lakukan itu dengan total, bukan dengan setengah-setengah,
tapi lakukanlah itu dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kehidupan kita. Supaya dari hari ke hari kita selalu mengalami pembaharuan hidup dan kita senantiasa memiliki semangat spiritualitas yang besar untuk tetap konsisten hidup di dalam iman kita, hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan hidup untuk mewujudkan kasih Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Karena sebaik apapun resolusi yang kita bangun, sebaik apapun komitmen yang kita ambil, jika tidak dibarengi dengan kesediaan kita memperbarui spiritualitas kita, maka kita tidak akan mampu melakukannya dengan total di sepanjang hidup kita. Maka melalui perenungan hari ini, saudara-saudara, mari bersama-sama kita terus bersungguh-sungguh dalam memperbarui kehidupan kita, khususnya dalam memperbarui kehidupan spiritualitas kita. Tuhan telah memberikan begitu banyak kesempatan dalam kehidupan kita. Tuhan telah memberikan begitu banyak bagian-bagian dalam diri kita untuk terus menumbuhkan spiritualitas dan iman kita di hadapan Tuhan. Kiranya di dalam hikmat dan iman kita kepada Tuhan, kita terus mampu memperbarui diri, memperbarui semangat kita, juga memperbarui spiritualitas kita untuk terus mengarahkan hidup kita hanya di dalam cinta Allah. Selamat tahun baru, selamat menjalankan resolusi yang sudah saudara ambil di awal tahun, dan selamat untuk terus hidup menumbuhkan iman dalam spiritualitas kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau selalu menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mendapatkan kesempatan memperbarui diri dalam segala aspek kehidupan yang kami miliki. Awal tahun kemarin, tentu kami, beberapa di antara kami atau bahkan setiap kami ya Allah, telah mengambil sebuah resolusi atau sebuah komitmen yang menjadi tanda kami, kesediaan diri kami untuk memperbarui diri di tahun yang baru. Belajar dari pengalaman Yosia ya Tuhan, tolonglah kami sebagai umat-Mu, agar kami mampu melakukan pembaharuan itu yang komitmennya kami ambil di awal tahun, bahkan juga dalam hari-hari yang kami lalui setiap harinya, untuk melaksanakan komitmen itu dengan sungguh-sungguh, dengan total, dengan segenap kekuatan dan segenap jiwa kami, yang tentunya dalam sebuah kerangka iman untuk kami hidup dekat dengan Engkau dan menghidupi setiap kebenaran-Mu dalam proses pembaruan yang kami lakukan. Dalam segala kerapuhan diri dan keterbatasan hidup kami ya Allah, kami memperserahkan seluruh komitmen itu dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.